Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat salah satu pembatal amal, perusak amal, dan ini perlu ibu-ibu waspadai karena perusak amal yang satu ini pun seringkali berkembang di tengah dunia ibu-ibu sekalian. Tapi nggak semua tentu saja, dan banyak sekali ibu-ibu yang sudah menjaga diri, dan itu yang patut kita syukuri dan kita harus terus jaga. Perusak amal itu bernama al-man. Apa Pak Ustadz? Man, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan, mengungkit-ungkit amal soleh, dan mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah yang sudah kita berikan. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian merusak, membatalkan dan menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi kita sebut-sebut dan kita sakiti perasaan penerima. Kita kasih sih ke dia, tapi di waktu yang sama kita sakitin juga perasaan dia. Kita ungkit-ungkit. Coba posisikan diri kita, kalau kita dikasih terus ini orang ngungkit-ngungkit pemberiannya, kita nyaman apa enggak? Kita merasa nyaman atau kita sakit hati? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak pahala kalian, membatalkan pahala kalian, menghilangkan pahala kalian dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, dan menyakiti perasaan si penerima. Apa kelanjutan ayat tersebut? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang seperti itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, karena ingin dipuji, karena riya dan karena ingin dipuji. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya itu seperti orang yang beramal riya. Hadirin Allah muliakan, riya. Jadi kalau kita ungkit-ungkit pemberian kita, itu seperti kita beramal ingin dipuji oleh orang, riya. Kenapa demikian? Karena sama-sama tidak menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menginginkan kampung akhirat, kehidupan akhirat. Artinya Allah mengatakan orang yang suka mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan penerima, orang yang kita kasih, itu ada masalah dengan niat kita. Orang yang ikhlas nggak mungkin nyebut-nyebutin, ngungkit-ngungkit pemberiannya. Makanya hati-hati banget nih buat kita semua, buat ibu-ibu sekalian. Kalau udah beramal, kalau udah berbuat baik, kalau mungkin udah ngasuh, kalau mungkin udah ngerawat seseorang, kalau mungkin udah nyekolahin orang atau nyekolahin seorang anak, kalau mungkin udah kasih infak sedekah, jangan pernah ngungkit-ngungkit dan jangan pernah menyakiti perasaan penerimanya. Jangan, jaga lisan kita. Karena mengungkit-ungkit itu adalah ciri ketidakikhlasan. Indikasi ada yang tidak beres dengan niat kita. Itu poin. Jangan pernah ngungkit-ngungkit. Karena aku
Saya kan udah bantu kamu selama ini. Jangan bilang demikian. Apalagi kita jadi ibu, jangan ungkit-ungkit kebaikan kita sebagai ibu ke anak kita. Nggak perlu, hadirin. Waktu kamu sakit, siapa yang peduli sama kamu? Mama kan? Jangan bilang demikian. Kecuali kalau kita meniatkan edukasi. Sebagaimana Nabi pernah mengangkat beberapa hal yang beliau lakukan di hadapan kaum Ansor setelah perang Hunain. Tapi bukan maksudnya al-man wal adha, tapi dalam rangka mengingatkan kaum Ansor tentang sebuah hakikat, mengedukasi mengedukasi mereka, mengingatkan tentang rasa syukur, dan itu tugas seorang nabi dan rasul, dan terbukti hasilnya efektif. Tidak ada kaum Ansor yang tersinggung, tidak ada kaum Ansor yang merasa tersakiti. Justru kaum Ansor merasa bersalah dan menangis dan mengatakan bahwa keutamaan Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan Nabi kita SAW. Kalau tujuan kita mengedukasi, mengingatkan, boleh. Tapi kalau tujuan kita terbawa perasaan, baper, kesal, justru kita harus evaluasi diri. Jangan oke, dia salah, tapi saya juga mungkin gak ikhlas bantu dia. Dan hadirin yang Allah muliakan, tolong kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini Allah akan uji kejujuran kita. Masih ingat surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir, ayat 2 dan ayat 3, apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengungkapkan keimanan mereka, menyampaikan keimanan mereka, mendeklar keimanan, mengklaim keimanan mereka, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah manusia berpikir ini hanya tentang sebuah klaim, ini hanya sebuah tentang pengakuan, tanpa ada ujian? Lalu apa keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya? Coba lihat hadirin, apa ayat berikutnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat dari kehidupan dunia. Kata Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan Allah akan melihat, dan pasti Allah akan lihat siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dan menjadi pembohong. Allah akan uji. Allah ingin lihat kejujuran kita. Allah akan uji keikhlasan. Allah akan uji, benar nggak kalau kita bantu orang itu ikhlas? Benar nggak kalau kita jadi istri itu ikhlas? Benar nggak kalau kita jadi ibu itu ikhlas? Benar nggak kalau kita jadi anak itu ikhlas? Allah akan uji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka dibiarkan begitu saja mengklaim diri mereka beriman, diri mereka ikhlas, diri mereka tulus, wa hum la yuftanun, dan mereka nggak diuji? Allah akan uji sehingga terbukti siapa ibu-ibu yang jujur dan siapa ibu-ibu yang berbohong. Dan salah satu bentuk ujiannya, coba ingat baik-baik, salah satu variannya, kebaikan kita dibalas dengan air tuba.